kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, KAJO, Kajian Online First Travel, merupakan salah satu kegiatan rutin dari First Travel sendiri yang akan dan dilaksanakan pada hari Jumat pada jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di acara KAJO ini, salam takzim yang terhormat Direktur Utama Muris Travel, Ibu Linda Astuti, dan yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, Bu Sihabullah Muzaki, LC SHMA, dan yang kami hormati jajaran direksi Muris Travel, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, semakin dekatnya kita menyambut bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini bulan yang penuh kemuliaan, penuh barokah, penuh pengampunan, dan penuh kasih sayang, serta seluruh ibadah yang kita laksanakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan dekatnya kita di bulan Ramadan ini, Muris Travel mengambil tema dalam kajol hari ini, yaitu Ramadan yang dirindukan. Ayo semuanya, apakah Bapak Ibu semua rindu nggak sih sama bulan Ramadan? Ayo, boleh dibuka mikrofonnya? Rindu atau tidak? Rindu. Duh, banyak yang ngomong rindu. Pasti banget ya, bulan Ramadan, siapa umat manusia Islam Muslim yang tidak merindukan bulan Ramadan, di mana bulan yang spesial, yang sangat ditunggu-tunggu. Maka kita akan mengambil tema yang di materi kita, Gus Sihabullah Muzaki. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tia. Oke, pasti nggak sabar nih ya mendengarkan kajian dari materi kita, Gus Sihabullah Muzaki LC SHMA. Di mana tempat dan waktunya disilahkan. Baik, izin Mbak Gia dan teman-teman yang tergabung dalam ini kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan untuk kita hadir dalam konsepsi pengajian sekalipun sifatnya virtual ya Mbak Gia ya. Iya, benar sekali Gus. Salam hormat penuh taklim bersama kita senandungkan kepada manusia terkasih Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap betul melalui daripada kita mengisi khususnya di hari Jumat dengan berbagai macam kegiatan yang positif, sedekahkah, kemudian sholat Jumatkah, lalu berbaktinya kita terhadap orang tua, ziarahkah, dan tak terkecuali baca surat kafi, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum kita menindaklanjuti daripada tema yang disebutkan oleh teman-teman Muris, persis dengan apa yang disebutkan oleh moderator kita, Mbak Azkia, terlebih dahulu untuk saya mengungkapkan salam takzim, salam hormat kepada seluruh stakeholder yang ada dalam pertama kepada
sedang pada umur juga satu kali pada kami ini Bapak sudah jaga selaku direktur Wis Traveler yang alhamdulillah juga berkesempatan hadir ya. Iya. Semoga bersama juga dengan istri tercintanya Ibu Fadila senantiasa selalu di teman-teman virtual yang berkesempatan hadir di siang hari ini, menarik rasanya untuk kemudian kita menindaklanjuti dari tema yang sebetulnya sudah beberapa hari ini kita tahu akan flyer yang mengkampanyekan bahwa Ramadan sedanglah dirindukan. Benar ya? Benar sekali. Ramadan yang dirindukan. Itu tagline yang kajol kedua ini akan kita breakdown, akan kita kupas tajam silet, lebih kurang begitu. Insya Allah. Jadi berkaitan dengan itu menarik tuh, Mbak Kia. Menarik ketika kita flashback kembali terkait dengan hadis sabda mulia yang dimana Nabi itu pernah bersabda, teman-teman sekalian. Nabi itu bersabda begini, al-jannah mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu terhadap 4 golongan ini. Yang rindu itu surga, bukan kita. Yang rindu surga, bukan manusia. Yang rindu surga adalah tempat yang sekalian manusia, bahkan yang non-Islam pun juga berharap betul masuk ke surga. Ya kan? Nah, surga ini rindu akan 4 golongan ini. 1, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Sebelum masuk ke 2, 3, 4, kira-kira coba teman-teman, kapan terakhir kita baca Quran? Kapan terakhir kita? Ya Rob, coba kita masing-masing terakhir kita baca. Bila dalam beberapa jam ini kita tergolong nambah ditunjukkan oleh 2, Mbak, hafidhil lisan, lisan. Orang yang menjaga satu di antara golongan yang dirindu, menjaga lisan. Maka prinsip tidak setiap apa patut kita sampaikan. Kalau kemudian itu disampaikan, kok justru luka hati seseorang, disampaikan. Nah, sampaikan. Remnya ini kan gigi. Adakah organ tubuh ini? Ada ya? Ada. Makanya dijaga betul ini untuk apa yang mencegah. Jalan di kulai rusak kabeh tinggal. Tapi bisa. 3 kata ditunjukkan oleh Sugeng adalah orang yang kalau orang yang sedang berperang jadi kenyang. Itu orang yang sedang. Dan yang ketiga dan yang keempat, orang itu kalau Ramadan itu adalah golongan yang sedang diri surga. Siapa gerangan apa surga? Kita yang sedang merindukan Ramadan. Alhamdulillah hadir semua di awal ini online kajian kita sama saya kira rindu terhadap benar ya lagi sekali. Ya Allah, rindu tidaklah hanya perasaan saja, perlu untuk semacam perjuangan dan pengorbanan, implementasi dan itu yang dimungkinkan untuk kita perjuangkan sekurang-kurangnya adalah merasa bahagia dulu, merasa bahagia. Wah, bentar lagi Ramadan gitu. Orang kalau bahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka jangan kamu berpikir kalau saya nanti masuk surga enggak ya. Enggak usah berpikir, ngapain? Surga aja merindukan kamu.
Bermodal bahagia aja. Saya akan mengeluarkan satu hadis mainstream yang oleh sebanyak kaum muslimin itu justru diragukan, tapi tidak dengan saya. Nabi itu mengatakan begini, man fariha bidukhulil Ramadan, ya, man fariha bidukhulil Ramadan, siapa orang yang modal senang terhadap masuknya bulan Ramadan, maka janganlah kamu khawatir akan keberadaan surga. Kenapa? Karena surga akanlah menjadi milik kalian. Ya Rabb. Modal senang doang. Modal senang doang. Ya udah senang aja ya Gus ya. Iya, modal senang. Surga ngerinduin kita. Surga ngerinduin kita. Jangan bicara soal ini tapi nggak sah, ini hadisnya itu nggak absolut, ini nggak valid. Nanti dulu yang ngomong begitu sudah menelaah kitab hadis atau belum? Atau kalaupun misalnya saya dengar dari gurunya itu otentik apa enggak? Valid apa enggak khazanah keilmuannya? Kami mendapati betul daripada ini hadis dari guru yang menurut kami genealoginya, sanad keilmuannya sambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat daripada misalnya Al-Habib Ali Bashir bin Muhammad bin Ali bin Salim, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, dan Al-Habib Abdullah bin Mahmud Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, dan beberapa guru-guru yang lain. Guru non habaib, banyak. Mbah Yai Taifur, kemudian Gus Koyum, Habib Umar Mutahar, Romawi Sugorowardi, dan beberapa guru-guru kami yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa bermodal Anda girang, bermodal Anda bahagia akan tibanya bulan suci Ramadan, kebahagiaan itulah yang akan menghantarkan Anda menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan. Amin. Kemudian kali berikutnya ingin juga saya sampaikan, izin bahagia untuk teman-teman sekalian bahwa begini, kita itu mula-mula sudah tahu, wah surga itu merindukan kita ternyata. Iya, syaratnya apa? Kita bahagia akan tibanya bulan suci Ramadan. Lain daripada itu teman-teman, yang ingin saya tegaskan, selain daripada perlunya untuk kita berjuang sekurang-kurangnya masalah bahagia, kita harus bahagia dulu. Maka yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah selain bahagia, coba Allah memuliakan Ramadan, kemuliaannya diawali dengan bulan Sya'ban, diawali bahkan dari bulan Rajab. Saking mulianya bulan Ramadan, sampai Nabi itu dituntut oleh Allah, penguasa jagat alam semesta ini, untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Coba kalau kita lirik di beberapa bulan sebelum atau setelahnya, ada nggak instruksi untuk Allahumma barik lana fi Syawal, Allahumma barik lana fi misalnya Rabiul Awal? Tidak ada. Alasan kenapa tidak ada, saya kira adalah itu indikator bahwa jangankan kita, Allah sendiri pun itu bahagia, itu menganggap bahwa itu bulan adalah mulia dan dimuliakan oleh Allah. Itu dimuliakan oleh Allah. Masya Allah. Dimuliakan oleh Allah, saudara. Dimuliakan oleh Allah. Bila Allah saja yang sebagai Tuhan kita memuliakan, sepatutnya lah kita sebagai hamba untuk juga memuliakan daripada bulan suci Ramadan, saudara. Iya. Euforia bulan Ramadan itu diawali 60 hari sebelumnya. Euforianya. Barik lana fi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab itu sudah apa namanya itu warm up. Apa namanya warm up? Pemanasan. Disunahkan puasa. Sya'ban, masuk Sya'ban. Genjot lagi, ada repetition, pengulang-ulangan untuk kita membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Masuk Ramadan, kita merdeka. Ayo kita genjot. Apa ya? Amal ibadahnya. Di dalam kita menjaga mata. Di dalam kita menjaga ini tangan. Dan seluruh organ tubuh lainnya. Saya ingin lebih fokus lagi di titik yang ketiga. Sebelum nanti di titik kelima, saya akan memberikan hadiah istimewa untuk teman-teman sekalian, Mbak Tia. Masya Allah. Dan ini bahkan seluruh pimpinan direksi Muris gak ada yang tahu kalau saya punya hadiah. Wah. Ini buat teman-teman sekalian. Oh iya. Hadiah ini bisa dibawa mati. Masya Allah. Tapi kita fokus ke titik yang nomor 3 dulu. Okay. Jadi saya ingin menegaskan kembali untuk teman-teman sekalian bahwa aktualisasi, implementasi, bukti bahwa kita adalah sosok yang dirindukan oleh surga
Dibuktikan dengan apa? Dengan kita bahagia, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan dengan dimuliakannya beberapa bulan sebelumnya, maka sepatutnya kita untuk mempersiapkan diri, saudara. Mempersiapkan diri dengan apa? Ayolah, seminimal mungkin dan sesederhana mungkin. Contoh, sederhana ya. Maka persiapannya jangan Ramadan akhir, tapi sebelum Ramadan apa? Ngecat rumah. Iya, sederhana. Biasanya Mbak Kia, kalau saya boleh tanya, ngecat rumah, terus pagernya itu dicat, ganti plafon, kordenya itu sebelum Ramadan atau pertengahan, minggu terakhir bulan Ramadan? Ngisi toples? Akhir ya? Iya, akhir. Apakah itu salah? Baiknya sebetulnya hemat Al-Fajir itu bahkan jauh sebelum Ramadan. Jadi full Ramadan adalah Ramadan dalam siklus 30 hari atau 29 hari itu full pure ibadah. Pure ibadah. Dan ibadah yang perlu untuk saya tegaskan adalah tidak perlu kita menggelar sajadah di masjid ya. Ingat ya, kerja pun juga dianggap ibadah, saudara. Jangan disalah tafsir bahwa senjata ya, buka toko pun itu juga jihad. Jualan somai pun juga jihad. Kemudian apa profesi misalnya, ngantor di sebuah institusi tertentu pun juga dikategorikan sebagai jihad. Juga misalnya kalian pelajar, belajar di suatu institusi manapun, universitas manapun juga jihad. Ya. Jadi jihad itu tidak terkungkung pada makna eksplisit, yaitu mengangkat senjata di suatu daerah tertentu. Begitu. Oke, saya ingin menyederhanakan lagi, selain persiapan untuk ngecat rumah. Yang lain daripada itu, beli baju. Beli bajunya sebelum Ramadan. Ya, bukan setelah mau Lebaran ya? Oh, enggak. Enggak. Jadi sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Logikanya begini, Logikanya begini. Orang itu kalau mau misalnya hamil, beli perlengkapan bayi itu pas kapan? Sebelum bayi lahir. Sebelum bayi lahir? Iya. Suami yang kurang waras, ketika justru langsung bergegas beli apa yang dibutuhkan oleh si bayi ini, ya kan? Nah, maka itu pun saya kira analoginya ketika kita masuk bulan suci Ramadan, jangan sampai kesucian daripada ini bulan tidak kemudian menjadikan diri kita suci. Tidak menjadikan diri kita suci. Paham di sini ya? Iya. Ramadan itu kan bulan suci. Ramadan bulan suci. Berharapnya kita masuk Ramadan menjadi suci. Iya kan? Artinya kesucian itu dibangun sebelum masuk bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Iya. Coba kan? Ada hadis yang sering kali kita dengar bahwa ketika Ramadan itu tiba, setan itu dibelenggu. Setan itu dibelenggu. Iya. Pertanyaannya, kenapa kok masih banyak orang yang bermaksiat? Kenapa? Karena setannya diternak. Jadi setannya dibelenggu tapi nafsunya itu masuk dalam ini jasad. Oh doa ya doa. Setannya memang dibelenggu. Yang menggoda diri kita adalah nafsu yang sudah mendarah daging. Yang sudah mendarah daging. Karenanya menarik untuk kita cermati. Ramadan diawali dengan 2 bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Itu menjadi alasan bahwa sedari bulan Sya'ban perlu kiranya untuk membangun sebuah iklim bahwa ini sudah masuk bulan suci. Maka ketika masuk Ramadan, benar-benar kesucian menyemai pada diri kita semua. Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat untuk teman-teman sekalian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Poin yang keempat ini saya ingin tegaskan kembali untuk teman-teman. Bayangkan. Ramadan itu kan di mimbar para asatid, para ustadz, para kiai, para habaib, para tuan guru mengatakan bahwa sebagaimana tadi moderator bilang, Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Iya enggak? Ketahuilah Mbak Kia dan teman-teman yang lainnya. Jangankan kok pahala di bulan suci Ramadan, dosa pun juga dilipat gandakan. Jadi harus benar-benar hati-hati ya Gus ya. Benar-benar hati-hati, benar-benar dijaga. Jadi kalau kita misalnya sholat di lain bulan suci Ramadan, itu mendapatkan pahala 27 atau 25 ketika berjamaah, maka kalkulasinya
ratusan pahala yang akan kita dapati bila ditunaikan di bulan suci Ramadan. Itu ngomongin pahala. Pun demikian juga dengan dosa. Kalau kita menggunjing, kalau kita menjelek-jelekkan tetangga, orang lain, kalau kita meliarkan pandangan atas dasar nafsu di bulan suci Ramadan, Allah memberikan dosa, misalnya 70 dosa, maka di bulan suci Ramadan 70 dikali 100. Iya. Maka tempat, ya saya kira, ya dalilnya, tadha'afati sayyi'at kama tadha'afatil hasanat. Sebagaimana segala jenis kebaikan itu dilipat gandakan, ketahuilah teman-teman bahwa as-sayyi'at, keburukan pun juga dilipat gandakan. Itulah yang saya kira perlu untuk diwaspada. Saya ingin membuat tagline di Kajol kali ini bahwa berkaitan erat dengan bulan suci Ramadan, acap kali, sering kali kita lakukan padahal itu dosa. Apa itu? Bulan suci Ramadan, maghrib, semua umat Islam beryuforia. Beli kolak, coba di-spill, beli kolak, terus es buah, seger ya? Seger banget nih Gus. Terus takjil gorengan biasanya. Ya Rob, sambil tarhim ya, nungguin orang baca Quran, masjid-masjid baca Quran tuh ya, ngabuburit ya, ngabuburit di sore hari. Benar. Artinya euforia itu dirasakan oleh umat Islam, dan itu wajar karena farhatani lisaimi, dua kebahagiaan akan didapati oleh orang yang berpuasa, satu kebahagiaan di saat dia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika di akhirat, di mana kita akan berjumpa dengan Zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, coba flashback di 12 jam atau 11 jam sebelumnya Mbak Gia. Apa yang kita lakukan sebelum kita berbuka? Dari sahur sampai 15.30 atau 17.00 sampai maghrib, apa yang kita lakukan? Pastinya berpuasa, ya kan? Tapi bersamaan dengan dirinya berpuasa, baca Quran. Kok rasanya jarang ya? Buka HP yang ada, ya enggak? Bila HP itu dibuka, yang dibuka aplikasi apa? Sosial media. Oke, sosial media. Lalu sosial media ketika dibuka, apa yang ditonton? Quran. Bagus. Manakiban. Haji. Sholawatan. Yakni, tapi kalau sebaliknya, film FTV. Kemudian, film-film yang Allah murkai. Ya kan? Kemudian, ya Rabb, segala suguhan apa yang kemudian menghadirkan murka Allah. Tontonan itulah yang saya kira mendegradasi imanitas kita, Mbak Dia. Kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina ila akhiril ayat, label yang akan diberikan kepada mereka yang berpuasa apa? Takwa. Ya kan? Mustahil orang yang bertakwa ketika tidak paripurna dong di dalam menyesuaikan apa yang telah diamandemenkan dalam Al-Qur'an. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ia dapati kecuali hanya sekedar lapar doang. Lapar dan haus doang. Kenapa? Oleh karena dia melakukan bukan muftirat tapi muhbitat. Muftirat itu perkara apa yang membatalkan puasa. Kalau muhbitat itu puasanya sah tapi pahala puasanya enggak ada. Apa di antara muhbitatnya? Yang membatalkan pahala puasa itu apa? Dia kerja tapi enggak digaji. Dia berpuasa tapi enggak dapat pahala. Apa di antaranya? Berbohong, berdusta. Apa di antaranya? Adu domba. Apa di antaranya? Menggunjing. Apa di antaranya? Bangkang sama orang tua. Apa di antaranya? Terakhir. Di antaranya adalah meliarkan pandangan untuk memandang segala apa yang dimurkai oleh Allah. Ya Rabb. Itulah yang saya kira perlu untuk kita jadikan sebuah renungan bersama melalui Kajol episode ini, agar tidak
segala jenis mimbar-mimbar yang mulia dihina-dinakan hanya sebatas formalitas belaka. Saya berharap betul ini ya, Kajol ini merupakan sebuah institusi bersama yang tidak hanya dirasakan akses kebermanfaatannya di seluruh Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Semoga lestari Kajol ini. Amin. Amin. Iya. Karena kawan kami dari Papua ada tadi ngimbok, Kajol gimana? Gitu. Masya Allah. Iya, kawan-kawan dari Yaman juga begitu. Terus Kajol itu jam berapa? Kalau jam 2-nya sini berarti itu jam 2 Indo ya, bukan jam 2 kami ya, gitu kata dia. Dan beberapa kawan dari Saudi juga spill begitu. Kajol insya Allah saya pendukung setia gitu. Masya Allah, antusiasnya besar. Sekalipun episode yang kedua ini. Masya Allah, Masya Allah. Sebagai closing statement, masuk ke poin yang kelima merupakan surprise saya. Kembali ingin saya menggugah hati teman-teman sekalian, Mbak Kia, bahwa begini, ya Rabb, doa kita kepada Allah berkaitan dengan status Ramadan yang dirindukan harus kita renung insafi, harus kita hayati. Kita doanya apa? Ya Allah, barik lana fi Rajab, Sya'ban balikna Ramadan. Ya, coba di hampir pertengahan akhir bulan Sya'ban ini kita benar-benar menghayati betul. Ya Allah, barik lana fi Ramadan, barik lana fi Rajab, Sya'ban barik ya Allah, balikna Ramadan, sampaikan ke Ramadan ya Allah. Karena banyak saya kira di luar sana yang pengen sekali masuk ke dalam lingkaran bulan suci Ramadan, tapi Allah nggak mengizinkan. Akhirnya Ramadan yang 1444 kemarin adalah Ramadan terakhir. Maka pertanyaan lugunya adalah, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, Mbak Dia. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, teman-teman. Oleh karena kita khawatir kalau ini Ramadan terakhir kita, ayo press, ayo push. Bila kau pernah mati-matian untuk mengejar dunia, maka kau harus jauh lebih mati-matian untuk mengejar akhirat yang sifatnya itu abadi selamanya. Ya, ngapain kita mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati? Statement yang barangkali sering terdengar di telinga kita. Iya. Dunia kita sudahlah dijamin oleh Allah, teman-teman. Hartamu, karirmu, rezekimu, matimu, jodohmu sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah adalah surgamu, yang belum dijamin oleh Allah adalah nerakamu, yang belum dijamin oleh Allah adalah ridho daripada kau punya Tuhan, saudara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi dihayati balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Ada hadis menarik, Mbak. Saya akan membaca pelan-pelan ya. Membaca pelan-pelan. Saya sebetulnya hafal, cuman biar mudah untuk ditransfer. Coba. Nabi itu mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takunna sanah kulluha Ramadan." Bila mana kamu mengetahui, saya ulangi, bila mana sekalian umat mengetahui keistimewaan, kemuliaan dari bulan suci Ramadan, maka Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, berharap ke 11 bulan ini dijadikan sebagai Ramadan semuanya, Mbak. Saking istimewirnya ini Ramadan. Kalau baca orang sekarang. Saking istimewanya Ramadan. Ya masa gini loh, Mbak. Kita gini nih, tasbih nih. Kita ambekan. Dihitung subhanallah, Mbak. Kita bernafas di bulan suci Ramadan, dihitung subhanallah oleh Allah. Kita baru saja. Dihitung tasbih. Dihitung kita tuh bersubhanallah. Subhanallah. Kita hembus, itu baru satu tarikan. Hembusan pun juga begitu. Dihitung subhanallah lagi. Gitu. Belum lagi tidurnya. Tidurnya orang naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu baru tidurnya aja. Apalagi ibadahnya orang yang menghidupkan bulan Ramadan. Baru tidur bulan suci Ramadan. Misalnya nih. Setelah sahur tidur. Bangun zuhuran, setelah itu tidur lagi. Bangun asar, setelah itu tidur lagi. Sampai maghrib. Misalnya ada spesies model begini. Misalnya itu full oleh Allah dianggap ibadah. Daripada bangun tapi justru morat-marit tanggane. Justru malah gonjeng.
Ya kan? Tentu itu tidak bagus untuk dilakukan, tapi daripada maksiat. Itulah kemudian saya pernah bilang, dan ini dijadikan oleh teman-teman sebagai quote gitu. Bila dengan tidurmu, bila dengan bangunmu itu memporak-porandakan kau punya orang tua, kau punya tetangga, kau punya kerabat, kau punya sahabat, maka pilihlah jalur kedua untuk menyelamatkan dunia, yaitu tidur. Tidur. Turun aja. Asal yang wajib ditunaikan. Begitu teman-teman. Dan kita masuk ke poin yang kelima sebelum nanti segmen kedua tanya jawab ya. Jadi poin yang kelima ini saya sengaja untuk membuat door prize, dan ini khusus untuk teman-teman virtual sekalian. Isi door prize-nya adalah pesangon, sangu. Kata Allah nih, fa khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik kamu mencari pesangon, sebaik-baik kamu mencari sangu. Sangu bahasa Indonesia apa ya? Sangu. Saku. Oh, saku ya. Oh ya, saku. Ya, sebaik-baiknya saku adalah bekal. Sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa, takwa kepada Allah. Menuju kepada ketakwaan itu adalah takwa yang diidam-idamkan dan dijanjikan bahkan oleh Allah sendiri ketika menunaikan ibadah puasa, adalah mengetahui jurisprudensi hukum Islam, mengetahui hukum fikih terkait dengan batal tidaknya berpuasa, kemuliaan bulan puasa, dan bagi mereka ancaman yang meremehkan bulan puasa. Begitu, Pak. Jadi saya membuat buku saku, buku kecil. Di situ saya membuat itu buku, saya sebarluaskan secara gratis untuk teman-teman sekalian. Itu murni dari telaah saya, sendari saya di Karim, di Hadramut, di Yaman, dan itu saya hibahkan tanpa saya perjualbelikan. Itu buku. Saya punya hak intelektual saya itu di Kementerian diakui, dan saya punya nomor registernya, 2 tahun masa aktifnya. Saya sengaja nggak didaftarkan di sana karena khawatir kalau saya didaftarkan nanti saya tergugah untuk mengkomersilkan. Saya ingin ini merupakan zakat ilmu saya dan saya share seluas-luasnya agar bisa dinikmati. Di buku itu Mbak Kia dan teman-teman lainnya mengungkap segala cara, mengungkap segala tanya. Pertanyaan tentang misalnya kan kerap kali kita nanya, kalau bulan puasa itu kan pasti berbuka ya. Nah, ketika berbuka puasa itu doa bukanya itu sebelum apa setelah kita mengkonsumsi? Oh, kebanyakan sebelum. Iya. Sebelum. Kebanyakan sebelum. Baru saling minum. Oke. Praktek mainstreamnya saya belum bicara salah atau benar ya. Praktek umumnya kan tek Allahu Akbar, Allahumma lakasumtu wabika. Terus kalau saya ada wabika amantu. Tapi kalau yang lain kan biasanya Allahumma lakasumtu wa ala rizqika amantu bi rahmatika arhamar rahimin. Ya kan? Itu baru kita makan. Ya, kan. Ya kan? Ya, minum. Langsung minum. Maka pertanyaan saya, apakah praktek ini salah? Saya katakan di sini. Praktek serupa, doa dulu baru makan, itu tidak salah. Ada di kitab mana, Gus? Ada di kitab Busyrul Karim. Syarah daripada kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Itu tidak salah itu. Jadi ketika ada ustaz, maaf banget dengan segala hormat. Ketika ada kiai, ketika ada buya, ketika ada penganjur kesalehan yang mengatakan bahwa itu praktek yang salah. Dosa besar orang yang bilang begitu. Lagian juga doa itu kan sah-sah saja ketika misalnya dalam kondisi apapun. Nggak ada anjuran teknis dalam Al-Quran. Dalam hadis saja cuman mengkampanyekan bahwa ini doanya. Panduan teknisnya kan nggak ada. Baru di breakdown oleh teman-teman muhadditsin, ahli syurah hadis, para penyarah hadis, komentator hadis atau ulama hadis itu mengatakan bahwa ini sebelum, ini setelah. Jadi saya tegaskan kembali, praktek yang umumnya umat Islam Indonesia itu berdoa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Amin. Baru makan itu tidaklah salah. Tidak salah. Kendati demikian yang utama. Nah ini yang utama adalah bismillahirrahmanirrahim dulu Mbak Kia. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian kita makan. Baru setelahnya Allahumma lakasumtu.
Bika amantu wa ala rizqi afdaltu bi rahmatika ya Allahumma amin. Zahab al-zama wa tillatil uruq wa thabatul ajr insyaallah. Atau doa kalau kita mengkaji kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu ada 7. Tapi yang mainstream kan Allah malakasumtu dan seterusnya kan ya. Itu walhasil doa yang setelah makan itu ada di dalam kitab misalnya Fathul Mu'in juz 2, saya baru buka. Atau di I'anatul Talibin, maaf juz 1. Kalau di I'anatul Talibin juz 2 halaman 27. Begitu. Jadi sekali lagi bagi Anda misalnya yang pengen doa sebelum komodi kebolehannya dalam kitab Bughyatul Bima Al-Hadramiyah, syarah dari Bughyatul Bima Al-Hadramiyah, yaitu dalam kitab Fushul Karim. Adapun anjurannya memang setelahnya. Anjuran setelahnya kalau dalam kitab Fushul Karim pun juga didukung anjurannya setelahnya itu oleh Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Ini beberapa kitab fikih yang lainnya teman-teman. Begitu. Itu saya kemukakan dalam buku kecil itu Mbak Kia. Juga saya sampaikan terkait dengan bagaimana hukumnya ketika misalnya dalam berpuasa disuntik. Apa hukumnya? Itu bagaimana tuh? Ya kalau pertanyaan, ya biar penasaran, ambil aja, unduh aja, minta aja sama teman-teman murid. Penasaran kan? Orang berpuasa disuntik itu, apa hukumnya? Ayo. Itu saya bukukan, saya kodifikasi dalam buku kecil itu. Gratis buat anda semuanya. Enggak seluruh dari apa yang kita miliki patut untuk dikomersilkan, benar? Nah. Iya, saya kasihkan gratis. Masya Allah, terima kasih Gus Syihab. Iya, suntik apa hukumnya? Terus lagi, ketika kita mandi, air kadang kan masuk. Apa hukumnya ketika mandi kemasukan air? Ya kan? Apa hukumnya? Belum lagi, apa hukumnya ketika kita sikat gigi di waktu asar, di waktu imsak. Kemudian subuh, setelah subuh mau tidur, rasanya Ciptaden, rasanya apa pasta gigi yang lainnya, yang tajam banget Bang, close up. Misalnya ya, itu kerasa sekalipun kita masih berpuasa. Hukumnya apa? Atau min gitu ya? Iya, rasa min-min gitu. Apa hukumnya? Benar kan? Terus apa hukumnya sikat gigi pakai pasta di saat kita berpuasa? Benar kan? Apa hukumnya menelan ludah? Benar kan? Apa hukumnya ketika orang itu niatnya lupa ketika di malam hari? Niat itu kan wajib, saudara. Saya itu, Allah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Apa hukumnya orang saya itu apa hukumnya orang itu ketika lupa niat? Saya tuh pernah belajar 14 mazhab bagi ya. 14 mazhab. 7 diantaranya saya concern, 4 diantaranya saya benar-benar ta'ammuk. Ada 3 mazhab besar yang menghukumi niat berpuasa itu kapan waktunya. Menurut Imam Malik, mazhab Maliki, Malik bin Anas, guru dari Imam Syafi'i mengatakan, niat berpuasa itu cukup di malam pertama aja. Itu mazhab Imam Malik. Jadi ketika malam bulan suci Ramadan, malam yang pertama, itu cukup untuk 29 hari, bahkan 30 hari. Itu cukup. Itu mazhab Malik. Kalau mazhab Syafi'i, wajib tiap malam kan? Makanya ketika misalnya kita masuk maghrib, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Makasih. Nawaitu ya kan? Karena wajib saudara, tiap malam wajib menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah itu nggak wajib niat di malam hari, pagi aja boleh. Pagi aja boleh. Yang ingin saya sampaikan adalah yang direkomendasikan oleh mazhab Syafi'i sendiri gimana? Niat tiap malam, tapi khusus di malam pertama. Ini tak kasih bocoran dalam buku itu. Khusus di malam pertama itu niatnya niat mujmal, niat kolektif. Bagaimana cara niatnya? Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Itu narasi, itu hukum saya sengaja tuangkan dalam buku kecil yang saya bagi secara cuma-cuma. Insyaallah. Jadi ketika misalnya lupa, kita kan manusia yang kerap kali lupa kan? Hari ke-11, hari ke-13, malamnya itu mungkin rapat, malamnya barangkali
sibuk apa atau ketiduran sampai sahur dan seterusnya, akhirnya lupa niat. Nggak usah khawatir, tetap dianggap ketika malam pertama kita niat sebagaimana niat yang digunakan oleh mazhab Maliki, yaitu kullihi, ada kullihinya. Tapi kalau enggak, maka puasanya wajib diteruskan, bersamaan dengan itu wajib qada, Mbak Kia. Jadi bayangkan ini bulan Ramadan. Semalam kita lupa niat. Iya. Ini kita hari sampai maghrib wajib untuk menahan luzumul imsak, wajib untuk ditahan, tapi nggak dianggap. Keluar dari Ramadan wajib ngodoi. Wajib ngodok. Tapi kalau kita niat di malam pertama, nama itu semua qadin anda ibadah Ramadan kullihi, maka nggak wajib karena terselamatkan oleh kaulnya Imam Malik bin Anas. 3 hukum sebelum nanti segmen saya kasih dalam buku kecil itu juga, misalnya hukum bagaimana hukum kita, misalnya ada seorang yang mengandung bayi brojol tanggal 30 Sya'ban, kemudian dituntut untuk ASI. Kalau makan kan nanti nggak bagus untuk produksi ASI. Itu gimana itu? Wajib puasa atau enggak? Atau cukup bayar fidyah? Itu saya tuangkan dalam buku kecil itu. Kalau saya breakdown sekarang, ya nggak cukup setengah jam 45 menit. Benar nggak? Benar. Nggak cukup kan? Itu satu. Sisa 2. Apa hukumnya ketika misalnya kita memiliki orang tua yang sudah meninggal, sedangkan dia ketika Ramadan itu nggak puasa. Kita sebagai anak wajib ngodoin nggak? Atau bayar fidyah? Wajib. Benar. Bingung kan? Ini dulu ya. Iya, buka buku itu, buku kecil itu. Sedetail itu ya, Gus ya. Sedetail itu. Satu lagi yang barangkali nggak kepikiran oleh teman-teman sekalian. Di buku itu juga saya jelaskan terkait dengan bagaimana hukum ngurek-ngurek kuping, ngupil, ya. Kemudian masukkan ini tetes mata, terus pakai celak dan seterusnya. Dan tahu nggak, kalau pakai obat mata gini di bulan Ramadan itu nggak batal. Batal. Baru tahu. Baru tahu loh, Gus. Dalam buku itu. Kalau Anda ingin dapati kejutan demi kejutan produk hukum, maka dapati itu buku secara cuma-cuma. Masya Allah. Cukup mungkin itu Mbak Kia di segmen pertama. Oke, kasih nih Gus ya. Oh, Masya Allah. Udah energi bulan Ramadan ini semakin terasa ya Gus ya. Harus habis ini buka puasa ya. Habis ini buka puasa. Okay. Energi ya, pemantunya kayak udah berasa, Masya Allah, aura-auranya. Masya Allah, semakin bahagia, surga semakin merindukan kita. Bukan kita rindu surga. Kalau kita rindu surga wajar, tapi tidak setiap kita rindu seseorang rindu kita kan. Ya, kita merindukan surga dan pada saat yang sama kita dirindukan oleh surga. Masya Allah. Udah, ini materi Ramadan yang dirindukan ini daging semua kayaknya Gus. Meledak. Masya Allah. Oke Gus, kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu tanya jawab. Oke. Bagi Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya mengenai Ramadan, pasti banyak sekali nih yang ingin bertanya kepada Gus Syihab tentang Ramadan atau tips and trick bagaimana ya supaya Ramadan kita tuh makin banyak nih pahala yang makin bermanfaat gitu dan juga makin barokah. Oke, boleh ditulis di komen di Google Meeting-nya atau boleh membuka mikrofonnya bertanya sendiri. Oke, kita buka di segmen sesi pertama ini. Seksi pertama ini 3 pertanyaan. Oke. Oke, ini ada yang nanya nih, Gus. Oke. Dari Mas Abid. Halo Mas Abid, kita assalamualaikum. Dari Mas Abid nih Gus Syihab. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Izin bertanya, adakah hari-hari tertentu di bulan Ramadan yang istimewa? Adakah hari-hari tertentu di bulan Ramadan yang istimewa? Oke, itu pertanyaannya? Ya, di dalam Ramadan ada hari yang ada istimewanya nih. Ya. Gitu.
langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaan Oh, jangan lainnya? langsung jawab aja. Langsung Langsung dijawab. jawab aja. Karena Oke. nggak baik ketika misalnya Anda ditembak oleh seseorang lalu ditunda menunggu 2 orang nembak, kan gitu. Baiknya kan direspon langsung biar dia nggak nunggu kan. Ya salam. Masya Allah. Oke teman-teman yang sangat dirahmati oleh Allah, alhamdulillah terima kasih Mas Abid yang sudah turut andil, turut aktif membersamai Kajol kali ini. Pertanyaan menarik dan tertarik juga untuk saya merespon lebih jauh, lebih dari hanya sekedar pertanyaan itu, bahwa apakah di bulan suci Ramadan ada hari istimewa, maka tegas saya sampaikan 30 hari di bulan suci Ramadan itu semuanya istimewa. Saya ulangi, 30 hari di bulan suci Ramadan itu semuanya istimewa, tetapi ada yang jauh lebih istimewa dari semua yang istimewa. Dari semua hari yang istimewa, ada yang jauh lebih istimewa dari semua keistimewaan yang ada, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Adalah malam yang oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun, 4 bulan, lebih kurang begitu. Wow. Jadi keistimewaan itulah, saya ulangi, keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar itu adalah merupakan teristimewa dibanding hari-hari dan malam-malam yang istimewa. Teristimewa. Golden momennya itu adalah malam Lailatul Qadar. Itulah kenapa ulama itu melakukan semacam upaya spekulatif. Ada yang bilang kalau startnya dari hari Jumat maka Lailatul Qadarnya tanggal ini, kalau startnya dari hari Kamis maka hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak teori. Kalau teorinya Imam Syafi'i sendiri adalah 27 paten. Malam 27 maka Lailatul Qadar. Itu malam teristimewa dari 30 hari yang istimewa. Dan apa istimewanya ketika seseorang itu mendapati Lailatul Qadar? Bayangkan, orang kalau kemudian bayangkan bagi ya, Mas Habib juga bayangkan, kalau seandainya Anda menghidupkan di malam yang misteri, Lailatul Qadar itu misteri. Misteri. Kadang malam pertama, kadang malam kedua, malam tiga, malam keempat, kadang malam. Dan tanda-tandanya pun oleh ulama juga tidak hanya sekedar rahasiakan. Maaf ya. Tanda-tandanya itu juga diupayakan. Jadi tanggalnya, momennya itu diupayakan, tandanya pun juga diupayakan. Karena dua-duanya itu sama-sama dirahasiakan. Ada spekulasi begini, Pak. Tanda bahwa itu malam Lailatul Qadar adalah ketika pagi, panas, cahayanya terang, panas, tapi dingin. Kan aneh. Iya. Atau di malam Ramadan, teman-teman bayangkan sekalian, di setiap malam bulan suci Ramadan, hembusan anginnya tuh beda. Itu banget, Bos. Beda. Iya, lebih adem. Lebih adem, sepakat. Kayak di Madinah. Kayak di Madinah. Bayangkan seluruh daerah di seantero bumi ini kayak Madinah. Hembusan beda. Terus gimana tuh? Ranting dan daun dari pepohonan goyangannya beda. Serius, Pak. Itu ada dalam kitabnya. Ada dalam kitabnya. Ada dalam kitabnya ada. Juga kalau kita bisa merasakan, saya kira juga bisa lah mengkonfirmasi bahwa Ramadan itu spesial loh. Spesial. Jangankan kok oleh Allah sendiri. Maaf ya. Oleh tumbuhan, makhluk nabi itu spesial. Nanti saya buka lah. Nanti saya buka. Walhasil, Ramadan itu di situ ada golden moment, golden time yang sangat istimewa, yaitu Lailatul Qadar, dan itu ditandai paginya, malamnya dulu. Malamnya itu sadu banget, hening banget. Semesta itu kayak ngasih instrumental gitu loh. Semestanya yang meneduhkan. Dan kalau misalnya Mas Abid ngepasi berkebetulan ibadah di malam itu, dan itu Lailatul Qadar, bayangkan, ibadah 2 rakaatmu itu dianggap ibadah oleh Allah selama 1000 bulan. Padahal kalau 2 rakaat toh. Makanya saran saya, di seluruh malam bulan suci Ramadan, sholatlah tarawih. Saya yakin pasti nanti ada yang malas. Kayak iya, malam pertama semangat kayak malaikat. Semangatnya melebihi malaikat.
soft depan sendiri, bahkan di depan imam. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Imam belum salam, dia salam duluan. Loh kenapa? Karena saya saking semangat. Malam kedua ada kemajuan softnya kan. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, belum. 11, 12, 13, enggak terawehan. Saran saya, ingat terawih itu enggak harus jamaah, Mbak. Terawih itu enggak harus di masjid, enggak harus jamaah. Kok dirasa profesimu itu tidaklah mungkin untuk menunaikan sholat terawih di masjid, maka sekurang-kurangnya tunaikan 2 rakaat sholat terawih sekalipun di rumah. 2 rakaat saja. 2 rakaat itu kalau buat top up PUBG ya cukup lah. Jadi tinggalkan top up-nya untuk 2 rakaat. Orang maaf, kita upload status kadang, saya mikirin kata-katanya apa ya, kadang 20 menit kok. Kita 2 menit enggak ada untuk 2 rakaat. Masa enggak sempat? Alah. Jadi gitu ya, Mas Habib. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Oke. Bagaimana Mas Habib? Sudah terjawab belum pertanyaannya? Pas sudah banget ya. Ternyata ada malam di mana malam itu golden. Golden, Masya Allah. Sholat 2 Golden night. Golden night. Sholat 2 rakaat, hadiahnya? Itu 80, sebagaimana ia melaksanakan ibadah sepanjang 83 tahun. Sholat 83 tahun. Kalau 2 rakaat itu ya? Cuma 2 rakaat toh. Ya Allah. Tapi Mbak maaf, kalau dia bermaksiat di malam itu, sebagaimana ia bermaksiat sepanjang 1000 bulan. Allah, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah jaga kita. Amin. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga tercerahkan dan memuaskan. Bila mana kurang memuaskan, maka ketahui saya bukan alat pemuas. Terus lanjut. Oke, bagi Bapak Ibu hadirin yang ingin bertanya, kita buka sesinya ya, masih di sesi yang pertama. Tuh, Masya Allah ya Gus ya. Dari tadi dengar tausiah Gus Syihab tentang Ramadan tuh merinding Gus. Allah. Masya Allah. Coba bayangkan, jauh lebih merinding ketika yang ngomong, yang bilang adalah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan berikutnya by text atau by apa? Ini ada yang nanya di kolom komentar Gus. Dari Ibu Suprapti Askia. Wah sama, ini namanya sama Askia. Pertanyaannya gini, maaf mau tanya, kalau umatnya Nabi Muhammad berpuasa 1 bulan penuh, tapi sampai matahari tergelincir saja. Terus selain itu, apa umat yang terdahulu juga berpuasa? Gimana cara berpuasanya ya Gus? Oke. Terima kasih sebelumnya. Kembali kasih setelahnya. Itu respon pertama. Respon kedua, pilihan diksinya bagus. Hanya saja bahasa tergelincir itu kan zuhur zawal. Yang benar tenggelamnya matahari. Ya kan? Itu tergelincir atau Mbak Kia yang salah? Tergelincir. Oh ya, berarti terbenam. Sampai terbenam. Pak pertanyaannya kan bagaimana dengan praktek puasanya zaman dahulu? Zaman dahulu itu puasanya itu ada yang seminggu. Serius? Ada yang 3 hari. Ada yang 2 hari. Puasanya 2 hari. Jadi, iya sama. Jadi maghrib lanjut sampai 2 hari. Nah, yang biasa kita kaji itu ada yang sehari semalam puasanya. Jadi start itu subuh, ya subuh, sampai subuh lagi. Bukan. Dan alhamdulillah kita menjadi umat daripada Nabi Muhammad SAW yang berpuasa khususnya di iklim tropis di Indonesia yang terbentang garis khatulistiwa itu tidak lebih dari 12 sampai 13 jam. Bayangkan, kami punya paman tinggalnya di Roma. Itu bukanya kala itu jam 9. Teman kami di Amerika itu malam itu jumpa cuma 3 jam. Malam cuma 3 jam. Iya kan? Kita di Indonesia. Itu aja masih ada yang nggak puasa. Begitu Ibu. Mohon maaf kalau ada salah. Mohon maaf. Baik, kepada Ibu Suprapti Askia. Semoga diberikan kesehatan seluruh Ibu Suprapti, dijembarkan rezekinya, dilapangkan rezekinya di berbagai segala usia dan rutinitas. Salam buat anak-anak Ibu istri. Oke, bagaimana Ibu Suprapti? Sudah terjawab ya dari Gus Syihab ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, oke. Ini Pak, agak sedikit panjang nih Gus.
dari Mbak Aulia. Assalamualaikum Gus. Salam. Izin bertanya tadi Gus Ihab sudah menjelaskan bahwa kalau orang tua yang sudah meninggal punya hutang puasa harus dikodok sama anaknya. Lalu pertanyaan saya yang pertama, jika kita yang masih muda punya hutang puasa dan tidak dibayar, apakah bisa dikodok juga di tahun depannya lagi? Lalu yang kedua nih Gus, jika kita lupa berapa hutang puasa kita, bagaimana cara membayarnya? Ditakutkan kurang bayar itu gimana ya, kata gitu kan. Lalu yang ketiga nih Gus, jikalau harus membayar fidyah, berapa besarnya Gus? Itu 1 SKS itu. 1 SKS ke Mbak Aulia. Oke, pertanyaan menarik untuk seorang yang menarik. Oke, saya juga nggak kalah menariknya untuk menyampaikan jawaban yang tanpa perlu narasi yang berlebihan. Oke. Tegas saya sampaikan bahwa fokus ya, ketika kita memiliki orang tua yang sudah meninggal sedangkan ia memiliki hutang puasa, maka hukumnya adalah dia milih antara dua. Satu, boleh mengkodoi, yang kedua, boleh bayar fidyah. Jadi nggak harus berpuasa, boleh milih, boleh bayar fidyah, boleh berpuasa dengan niat itu. Kalau niat puasa untuk orang tua maka namanya itu sama Godin an. Siapa? Bapaknya namanya. Ibunya Aulia misalnya Ibu Sri misalnya. Ibu Sri aja karena bin qada anillahi taala. Gitu. Tapi kalau mau niat fidyah, saya jawab pertanyaan keempat, saya jawab di jawaban yang pertama. Oke. Besaran fidyahnya adalah 6,7 ons. Kalau bingung, setengah kilo lebih 2 ons. Atau lebih bingung lagi, dibuat sekilo aja. Dan itu harus didistribusikan kepada orang yang miskin. Maaf, orang yang fakir. Orang yang fakir. Siapa gerangan orang fakir? Nggak boleh selain daripada golongan fakir ini. Fakir adalah siapa? Orang yang tidak memiliki pekerjaan, lebih-lebih memenuhi kebutuhannya. Jadi kita harus melakukan semacam inspeksi. Siapa sih kira-kira tonggoku? Siapa sih kira-kira ada tetangga sebelah yang tidak memiliki pekerjaan, apalagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau nggak ada, wajib tuh dikasihkan ke dia. Nggak boleh ke yatim, nggak boleh ke ibnu sabil, nggak boleh ke sebuah pesantren, ke pondok, jalanan, anak jalanan nggak boleh, harus ke fakir miskin. Dan banyak saya kira saudara-saudara yang miskinnya. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan misalnya bingung. Ya bingung berapa hutangnya. Bingung hutangnya, maka ketahuilah itu juga sama pertanyaannya dengan beberapa kawan yang secara virtual juga disampaikan. Bagaimana ketika kita memiliki hutang puasa, sedangkan saya kuranglah begitu tahu jumlah hutang puasanya berapa. Tegas saya sampaikan teman-teman sekalian, ukurannya adalah hati. Tapi jauh sebelum bicara hati, kita kalkulasi dulu. Ramadan itu ada 30. Yang benar-benar positif berpuasa itu berapa hari? Misalnya 5. Yang benar-benar 5. Bisa 25. Yang spekulasi berapa? 15. Yang benar-benar puasa berapa? Yang benar-benar tidak puasa berapa? 5. Berarti udah 10 tuh. Sisa 20. Nah ini yang kira-kira. Ya udah, buat aja 25. Saya ulangi. Yang benar-benar puasa berapa dihitung. Dikalkulasi. Yang benar-benar tidak puasa berapa dihitung. Yang spekulasi, puasa enggak ya, puasa enggak ya? 20. Maka ketemunya 20 spekulasi, yakin tidak puasa 5, yakin puasa 5. Jadi diambil 25-nya. Gitu. Itu ikhtiarnya. Kalau kemudian kita dengan berniat puasa menjadi tenang, berarti sudahlah sempurna. Ukurannya hati. Hati itu enggak pernah bohong. Di dalam hati kita tuh ada bintik kecil, di situ hati itu enggak pernah bohong. Kamu boleh membohongi siapapun, tapi dua ini kamu enggak bisa membohongi. Satu Allah, yang kedua mata hatimu. Jadi kalau mau kamu menentukan arah hidupmu, tanya ada hatimu. Ngaca. Baru mengerti. Tanya. Hati. Coba sesekali kita berinteraksi dengan mata hati kita. Terakhir, saya masih ingat betul pertanyaannya, bagaimana hukum ketika misalnya kita memiliki hutang puasa, sedangkan tahun yang lalu pun juga belum dikodok. Kan gitu. Maka tegas saya sampaikan, yang kamu wajib lakukan adalah satu, ngodoi puasa, tapi bersamaan dengan itu wajib bayar fidyah. Jadi berpuasa hari itu, di hari itu pula kamu wajib bayar fidyah. Besaran fidyahnya adalah 6,7 ons sama. Kalau saya sih ngasih 1 kilo aja, lebihnya kan sudah kok. Wallahu a'lam. Itu Mbak Ulia, mohon maaf kalau ada salah, terima kasih.
Terima kasih Mbak Aulia yang sudah bertanya dan apakah sudah terjawab dari ketiga pertanyaannya. Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih ya Bu. Tapi dan waktunya juga sudah selesai. Oh, sudah selesai ya Gus. Coba di itu jam berapa? Jam 14.59. Ah, iya dah. Lagi. 14.59 apa? Ada yang nanya semakin banyak nih Gus pertanyaan nih Gus. Monggo. Oke, yuk guys ya. Kita buka sesi yang kedua. Dan ini sesi terakhir. Oh, sesi yang terakhir. Jadi siapkan Bapak Ibu pertanyaan andalan yang akan dijawab oleh Gus Syihab. Oke. Ada pertanyaan buat Kajol episode ketiga? Oke. Ada apa pertanyaannya Pak? Ini dari Pak Herdi Eko. Iya Pak Herdi Eko, Masya Allah. Izin Gus bertanya, nasib dan takdir apakah sama Gus? Jadi gini Pak Eko, nasib dengan takdir, tegas saya sampaikan, itu berbeda. Itu berbeda, ya, berbeda. Nasib bukanlah takdir, takdir bukannya nasib. Ikhtilaful ismi dalun ala ikhtilafil makna. Berbedanya sebuah sebutan, tanda juga berbedanya makna. Gitu. Itu berbeda. Soal bagaimana itu nasib, soal bagaimana itu takdir, kita lanjut di episode berikutnya dalam tetap kajian online bersama Muris. Banyak banget yang masih bertanya. Nanti ditampung dulu, dicatat dulu Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bertemu lagi di Kajol yang ketiga bersama Gus Syihab lagi. Masya Allah. Oke Gus Syihab. Sebelum kita mengakhiri ini ada closing statement. Oke Mbak Kia, terakhir closing statement saya kurang dari 30 detik. Saya sempat sampaikan ke teman-teman sekalian, Kajol ini nanti juga aktif di bulan suci Ramadan. Ya, kakak kan begitu ya. Kontrak saya kan seumur hidup kalau nggak salah. Kontrak saya yang saya tanda tangan itu Kajolnya itu berlangsung selama akhiril hayah. Udah kayak KTP. Kontrak saya dari hidup. Saya ingin sampaikan sebagai bentuk konsistensi saya menjaga hati untuk mengibarkan syariat Islam, bahwa Kajol itu tidaklah ada kepentingannya dengan dunia, tidak ada kepentingan dengan politik, tidak ada kepentingan, murni untuk bersama kita menaikkan elektabilitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan itu semua teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan bahwa ketahuilah siapa orang yang belajar ilmu agama di bulan suci Ramadan, ketahuilah ini khusus untuk bulan suci Ramadan. Belajar ilmu agama dalam satu langkah kita niatkan hati untuk belajar ilmu agama, maka satu gunung pahala kita dapati, saudara. Baru satu langkah itu. Jadi misalnya kita nggak ada kuota, lah aku tak gune tonggone lah, numpang wifi, satu langkah. Itu dihitung. Atau nggak punya kuota, pengen beli, satu langkahnya itu satu gunung. Wah, kalau 5 langkah 5 gunung, berapa gunung pahala yang akan kita dapati. Ya, semoga kita istiqomah untuk menebar kebaikan, istiqomah untuk mencari ilmunya Allah, dan istiqomah untuk menjadi orang baik sekalipun kita belumlah mendapatkan kebaikan dari sekitar. Amin. Mungkin itu sebagai penutup saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Gus Syihab atas materi hari ini. Ya, mohon maaf sekali lagi atas tutur kata atau sikap yang orang begitu berkenan hati saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kia. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara terakhir yaitu dokumentasi. Oke, dimohonkan untuk mengaktifkan atau membuka kamera di Google Meet-nya untuk kita foto bersama di Kajol Session 2 ini. Oke. Hitungan berapa? 50? 49? Ya. Oh, 3 aja. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Senyum ya, senyum. Keluarkan giginya. Happy. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Oke, dalam tema Ramadan yang dirindukan ini, mari kita bersama-sama bahagia untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini bulan istimewa banget, jadi jangan disia-siakan. Oke, sebelum kita tutup acara Kajol hari ini, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya Kia sebagai moderator dan MC hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajol yang ketiga di hari Jumat pada jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Sudah? Terima kasih Bu, Sudah. izin pamit. Oke.